Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah disertasi yang sudah ditempuh oleh Ibu Siti Badriah dari ISI Surakarta, dan di ujung telepon, di ujung Zoom, saya sudah terhubung dengan beliau. Halo, Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Oke, kita akan berbincang-bincang. Ya, jadi intinya kalau penelitiannya memang perlu apa ya? Metode penelitiannya bagaimana Bu yang Ibu gunakan? Jadi saya menggunakan metode penelitian dengan pertama menggunakan metode jenis kualitatif ya. Jadi ada pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis interaktif Mile and Huberman ya, menggunakan data-data kualitatif ya. Kemudian saya menambahkan dengan menggunakan konsep Braudel karena untuk menggali faktor-faktor penopang bertahannya sentong dalam kehidupan rumah Jawa. Ya. Nah, dari situ temuan apa Bu yang novelty-nya Bu? Oh iya, ya pertama saya menemukan apa yang sebagai penopang itu saya beri istilah Mentellite anindyaguna. Jadi Mentellite anindyaguna, ya. Jadi Mentellite ini itu semacam nilai-nilai simbolik ya yang kita gali dari sentong. Kemudian multivalensinya yaitu semua hal yang terkait dengan kompetensi sentongnya ya. Kemudian sakralitas sentong itu seperti apa ya. Kemudian afinitas. Jadi afinitas itu juga semacam ketertarikan yang pada kepentingan yang sama ya. Jadi masyarakat Jawa ini ternyata membutuhkan sentong untuk sesuatu yang dianggap baku dalam kehidupan mereka. Tapi dalam kehidupan itu modern, kemudian ada saya temukan lanjut. Nah, selanjutnya saya menemukan konsep kebertahanan sentong sendiri. Punya Pak Bambang ramai sekali itu. Iya, sebentar. Ramai sekali punya Pak Bambang. Suaranya. Saya mau dulu. Oke. Suaranya kayaknya. Sampun nggih? Dengar Pak? Ya. Oh iya. Jadi saya menemukan konsep kebertahanan yaitu Dwi Aswanda ya. Jadi Dwi Aswanda ini semacam konsep yang memberdayakan sentong, nilai-nilai sentong melalui dua segmen baku yaitu edukasi dan ekonomi kreatif. Ya. Jadi ada dua hal segmen baku yang bisa memberdayakan Mentellite anindyaguna tadi. Nah, kemudian saya menemukan juga spasial energi yang dihasilkan dari sentong itu, bersumber dari sentong. Kemudian dari situ saya menemukan konsep interior yang terkait dengan ruang sakral yang namanya Hastu anindyaguna, yang nanti akan saya tularkan ke mahasiswa atau sebagai perancangan yang gimana seperti apa aplikasinya di dunia perancangan. Seperti itu Pak Bambang. Bu, dalam dunia modern peralihan dari masa kolonial menjadi milenial itu terjadi kira-kira di apa ya yang menjadi peralihannya ya Bu ya? Gimana? Jadi kan orang dahulu itu kan masih menggunakan sentong, kemudian anak milenial itu sekarang mungkin sudah mulai meninggalkan. Nah, peralihan ini terjadi tentu saja. Pas apa? Jadi ada peralihan-peralihan itu karena faktor-faktor pengaruh budaya lain ya, sehingga menganggap sentong itu berkurang sakralitasnya. Dan sekarang dalam konteks rumah sekarang modern itu memang jarang, hanya masyarakat dengan strata tinggi aja yang mengadopsi karena memang kualitas rumah tradisional itu membutuhkan
dana adopsi yang adopsi dengan kualitas yang sejenis, artinya sejenis dalam ranah standar rumah tradisional Jawa, khususnya yang bangsawan mungkin ya, atau priayi, itu tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi betul. Itu hanya golongan-golongan the have atau mungkin yang menengah ke atas saja yang bisa mengadopsi itu dan masih meyakini bahwa mereka membutuhkan ruang yang menjadi pusat kendali dalam sebuah tatanan rumah tangganya atau rumah hunian mereka. Beda dengan orang modern. Orang modern akan berpikir simple karena itu mainstream dari barat atau pemikiran dari barat yang semuanya simple, semua orientasinya logis, realistis dan praktis gitu aja. Beda dengan zaman konsep-konsep yang kita gali dari budaya Jawa. Mereka masih memikirkan kualitas ruang itu memang memiliki peningkatan kualitas ya. Jadi nggak sekedar ruang, tapi membutuhkan tatanan yang terkonsep secara baik, baik itu secara fungsi praktis, fungsi simbolis dan fungsi estetisnya tidak akan lepas. Bedanya itu. Ya, jadi memang terjadi perubahan fenomena dari masyarakat zaman, kalau boleh nggak saya katakan zaman kolonial begitu, kemudian berubah menjadi dalam milenial. Nah, kemudian zaman sekarang, kira-kira masih berapa persen ya? Persen kalau dipersentase dengan golongan milenial, Bu, kira-kira? Oh iya, kalau rumah tradisional Jawa itu kan membutuhkan dana yang banyak ya. Artinya memang tatanan, kemudian komposisi ruang dari mulai kunjungan pendopo, paringgitan sampai dalam ageng, ke sentok, kemudian ke gandok, kemudian gadri, pawon dan lain-lain itu sangat kompleks dan membutuhkan lahan yang luas ya. Dan sekarang mungkin kondisinya hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa mendirikan itu atau menciptakan sebagai mengedukasi bahwa saya ini memiliki prinsip. Artinya saya adalah pengembang tradisi budaya Jawa. Itu konsep itu nggak semua orang punya karena memang melihat situasi dan kondisi masing-masing. Seperti itu. Kalau zaman sekarang, Bu, orang masih memiliki sentong ya. Apakah fungsinya juga masih sama dengan zaman dulu? Kalau ada yang begini ya, mungkin yang sekarang yang sudah artinya dalam kepangeranan yang itu benar-benar rumah tradisional yang menjadi cagar budaya ragawi secara nasional ya, itu memang sudah menuruni kualitas fungsi yang menurun. Jadi tidak digunakan ritual-ritual yang seharusnya dulu ada, enggak semuanya terjadi. Tapi paling tidak yang saya lihat, yang saya terutama yang menjadi objek material yang saya jadi objek amatan saya itu masih digunakan sebagai ruang pasucen ya. Artinya dia masih tetap berkontemplasi di situ, melakukan semacam lelaku ya, itu masih ada. Tapi memang tidak sebanyak zaman dulu ya, karena memang pengaruh-pengaruh budaya yang lain itu sangat mempengaruhi dan membuat kualitas fungsi sentong ini menurun, sudah pasti. Kemudian Bu, kira-kira apa mungkin temuan-temuan Ibu ini yang bisa diterapkan dalam dunia modern sekarang ini, terutama di profesi Ibu sebagai seorang dosen? Oh ya, banyak sekali ya, khususnya di bidang edukasi. Itu temuan saya mengenai mentalitas Anindya-guna tadi itu mengandung nilai-nilai baku, baik nilai moral ya, nilai estetika, nilai-nilai yang berkaitan dengan kognisi, berkaitan semua hal yang terkait dengan sistem-sistem yang ada dalam budaya abstrak pemikiran manusia ya. Itu menjadi ranah wilayah edukasi, bagaimana kita menurunkan nilai-nilai yang baik, yang positif itu memberi pengaruh dalam perilaku budaya generasi berikutnya, terutama mahasiswa saya. Pasti dari 3 amatan sentong itu tadi yang menjadi pusat kendali itu kan ada sentong tengen sebagai ruang privat pangeran, sentong kiwa sebagai
itu masing-masing memunculkan nilai-nilai yang berkaitan dengan semua hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup di dalam tatanan yang sangat global ini. Tapi dalam kemudian yang gimana? Lanjut. Oh ya, saya teruskan lagi. Siap. Mungkin tadi di bidang edukasi itu lebih ke arah pendidikan ya, pembentukan attitude ya. Tapi kalau di bidang ekonomi, khususnya di perancangan interior ya, itu berkaitan dengan rancangan-rancangan yang memiliki lokalitas tinggi. Jadi memang bentuk-bentuk yang saya temukan tadi, baik multivalensi Sentong dan nilai-nilainya itu harus ditransformasi ke dalam bentuk visual. Seperti apa gambarannya, baik itu mungkin warna yang memberi nilai kepribadian yang baik, atau mungkin motivasi baik, atau hal-hal yang berkaitan misalnya Sentong Kiwo itu menimbulkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kepribadian wanita atau femininitas ya. Jadi semacam kemandirian, partisipasi. Banyak ya yang saya gali konfigurasi nilai-nilainya itu bisa ditransformasi ke dalam bentuk visual, baik itu bisa diaplikasikan dalam rancangan interior, itu banyak sekali komposisi interior itu ya, baik itu unsur pembentuk, pengisi, dan tata kondisinya bisa diolah melalui transformasi ide, inovasi, tentunya tergantung dengan kreativitas para perancang ya, tentunya itu. Di rumah Ibu masih ada sentongnya nggak? Oh masih, saya ditanya masih banyak kopi. Jadi temuan saya tadi itu sebenarnya extensionnya itu panjang luas sekali. Tapi nanti akan saya keluarkan buku saya satu-satu ya. Ya berkaitan dengan The Power of Sentong ini ya. Itu orientasi ke pendidikan seperti apa, ke ekonomi seperti apa. Jadi memang ada fungsinya. Jadi masyarakat bisa nanti menikmati rancangan seperti ini adalah transformasi ide dari Sentong gitu. Jadi nggak sekedar ruang dipindah, bukan, tapi pola lama dalam bentuk baru. Nah, seperti itu. Jadi itu spiritnya mungkin bisa dipakai ya. Jadi spiritnya dipakai atau diaplikasikan pada atmosfer ruang yang modern, artinya seperti mode Mid East West itu ya. Jadi barat ketemu timur nanti dipadukan, meskipun aplikasi bahan-bahannya modern, tapi tetap filosofi maknanya itu kental dengan spirit Sentong, seperti itu. Iya, Ibu menyelesaikan risetnya berapa lama, Bu? Saya 4 tahun kurang sedikit, jadi saya cum laude standar kemarin, ya? jadi dapat nilai A. Wih, luar biasa. Jadi tepat waktu saya. 8 penguji ya Bu ya? 9. Oh 9. Kalau penguji yang dari eksternal dari mana Bu? Dari Jakarta itu Dr. Yuke Ardriati, kemudian Dr. Titis dari UNS, kemudian Dr. Rahmanu dari UNS juga, kemudian ada juga, tapi yang promotor saya itu dari dalam institusi saya itu dari Profesor Dr. Darsono, kemudian Profesor Dr. Nani itu pembimbing saya, kemudian Dr. Yuke dari Universitas Pancasila Jakarta. Jadi yang eksternal mungkin ada 3 ya, 3 orang. Ya. Nun sewu, usia Ibu udah berapa? Biasanya sensitif kalau wanita ditanyakan usia. Nah, saya udah tua, karena saya banyak. Usia berapa Bu? Saya 51. 51, maaf Nun sewu. Kaitannya begini, 51 Ibu nggak merasa rugi sekolah S3? Karena kan sebentar lagi pensiun. Oh enggak, pensiun saya masih nanti 75. Oh. Kan kalau 70 kan kalau sudah guru besar Bu. Iya, insya Allah kan guru besar. Amin. Insya Allah sebenarnya guru besar. Jadi nanti pas pengukuhan saya diundang. Punya target. Jadi punya target dari disertasi saya nanti akan muncul banyak teori lagi yang saya buat tulisan dalam artikel internasional, insya Allah Scopus ya. Scopus. Sehingga saya bisa loncat ya, paling enggak 4 artikel sehingga saya loncat jadi profesor lebih cepat. Amin ya Allah. Amin. Nanti pas pengukuhan diundang ini. Oh iya, iya Pak Bambang.
Jadi selalu backup dengan promosi-promosi saya. Terima kasih loh Pak Bambang, Pak Bambang. Nah, kaitannya sekarang dengan ini tadi. Ibu di ISI itu memang di bagian humas begitu? Bukan. Saya dosen pengajar di program studi desain interior. Saya dosen pengajar. Oh, kemarin ada yang di interior yang semeninggal itu ada ya? Siapa yang jadi presenter itu loh Bu? Siapa namanya? Oh ya, itu teman saya, teman dekat saya Mbak Citra. Citra. Iya. Di TA TV kan? Iya betul. TA TV dia. Iya. Sempat ngobrol. Sempat ngobrol sama saya belum lama, masih sempat dolan sama saya. Ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Iya, jantung Pak. Orang nggak ngerti kalau dia itu sebenarnya dosen, nggak ada yang tahu, ngertinya dia presenter ya Pak. Iya, cantik ya, cantik masih muda dia. Ya karena presenternya itu jadi banyak dikenal. Nanti orang nggak banyak yang tahu kalau dia sebenarnya dosen. Nah, kalau dosen dia. Kalau Ibu ngajarnya di interior, tapi memang kalau ini yang kemarin itu ngadakan pameran ya Bu ya, itu mata kuliah ya Bu ya? Iya, jadi saya tuh kan izin belajar, jadi tetap harus mengajar. Jadi mengajar itu ada tahapan tadi dari mulai perancangan itu nanti akhirnya pameran ya. Jadi sebagai wujud aplikasi ilmunya itu harus disosialisasikan melalui pameran tersebut. Bu, kenapa kok memilih izin belajar bukan tugas belajar? Ya, karena memang belum bisa sebenarnya dalam kayak ini ya, primordialnya itu saya tuh belum bisa ikut sekolah lagi karena ada yang lama di situ belum sekolah. Sehingga izinnya itu memang lama, sulit gitu loh. Senioritas Ibu ya. Ya, senioritas. Kalau tugas itu sulit. Berarti biaya sendiri Bu. Iya, tapi kan saya ngerti kalau tugas belajar itu nggak dapat serdos ya. Makanya saya pilih izin belajar. Biar serdosnya tetap utuh ya Bu. Iya, tetap bisa ikut penelitian yang lain gitu. Oke. Nah, berarti dalam kesulitannya apa Bu ketika Ibu menyelesaikan riset ini Bu? Mungkin pengalaman ini bisa untuk memotivasi teman-teman yang sedang sekolah S3 sekarang. Oh iya, mungkin kesulitannya ada setiap mahasiswa akan memiliki perbedaan ya. Jadi masing-masing kondisinya berbeda. Mungkin kondisi pribadi juga sangat mendukung bagaimana manajemen pribadi mengelola studi itu supaya balance antara keluarga dengan studi, antara pekerjaan yang lain itu harus balance ya, seimbang lah. Itu nggak semua orang bisa membalancekan ya. Kemudian kedua, koordinasi dengan pembimbing atau promotor itu penting sekali karena memang kadang rezeki nih itu dapat promotor yang mungkin agak memiliki hubungan yang sulit ya. Nah, hubungannya itu kadang beliaunya sibuk mungkin seperti itu atau mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala. Jadi untuk konsultasinya agak sulit ya seperti itu. Kemudian lagi mungkin faktor kepo itu loh, kepo itu harus sering nginternet, sering cari ilmu itu harus itu membackup sekali, cepat sekali kita membuat tulisan yang padat berisi ya, sehingga yang kita tulis itu memang benar-benar ada temuan-temuan yang benar-benar berbeda novelty-nya tadi, sehingga di dunia kita itu menjadi sesuatu yang pure murni original gitu. Ibu kan risetnya itu berkaitan dengan budaya Jawa. Nah, bagaimana menemukan referensi yang aktual yang mungkin menjadi acuan Ibu? Saya membutuhkan dalam referensi ya, itu selain pustaka, saya menggunakan narasumber yaitu purpose sampling ya. Jadi memilih narasumber yang benar-benar mumpuni, artinya paham betul mengenai bagaimana kehidupan sebuah rumah tradisional Jawa, terutama Sentong ya. Itu pengetahuan kultural orang Jawa itu harus saya gali benar-benar dari beberapa
narasumber ya, sehingga saya mentabulasinya, saya abstraksi sehingga menjadi temuan-temuan yang saya analisis berdasarkan kebutuhan masyarakat dewasa ini, sehingga muncullah hal-hal yang murni, artinya novelty tadi, sehingga baru bagi dunia ilmu pengetahuan, karena memang di Indonesia itu membutuhkan kekasan yang perlu dimunculkan sebelum diserbu orang lain, bangsa lain maksud saya, karena banyak tulisan kayak apa ya, budaya apa itu di beberapa suku tertentu itu sudah ditulis orang Barat lah. Kita kan kalau bisa peneliti-peneliti muda ini bergerak cepat ya untuk menggali semua budaya seni-seni yang ada di Indonesia ini memang kekayaan intelektual yang menjadi currency bangsa Indonesia dalam perekonomian. Karena apa? Di Indonesia itu memang tingkat tinggi, artinya yang dihargainya memang di kesenian dan budaya. Kalau teknologi sudah kalah, ilmu-ilmu yang eksak itu kalah sekali dari mereka. Makanya kekayaan kita itu ya disinilah, makanya Institut Seni Indonesia benar-benar dibutuhkan di Indonesia. Apa perasaan Ibu setelah selesai dari program dokter ini, Bu? Perasaannya gimana sekarang? Perasaannya plong sekali, bersyukur sekali. Saya sudah bisa tidur. Kemarin nggak tidur ya? Oh enggak, saya kepikiran ini. Pas di ujian tertutup itu banyak masukan atau kritik dari beliau-beliau ya. Sebelumnya kan ada ujian komprehensif, kemudian kelayaan, kemudian tertutup baru terbuka lah. Nah di sini di tertutup ini saya dilepo-lepo banyak catatan, banyak sekali yang kira-kira kok banyak sekali yang harus dibenahi, artinya banyak yang kurang, sehingga saya memacu saya untuk membenahi segera sehingga saya siap di ujian terbuka, sehingga menghasilkan nilai yang baik. Ya, yang namanya mahasiswa ya, mahasiswa manapun pasti akan tetap kalah sama dosennya gitu ya. Oh iya, betul itu. Nah, kalau begitu bagaimana waktu itu tipsnya Ibu bisa selesai tepat waktu? Ya, pertama yaitu tadi saya harus mengelola manajemen fokus kita. Jadi kalau kita pada saat tertentu kita akan ketemu dengan lingkup keluarga, ya kita fokus di keluarga aja, tinggalkan itu laptop. Baik, jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan Bu Siti Badriah, seorang akademisi dari Institut Seni Indonesia yang baru saja menyelesaikan program doktornya di bidang desain interior. Semoga perbincangan ini ada manfaatnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.